Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini tuh kayak kosong, padahal semua kebutuhan dasar sudah terpenuhi? Atau merasa terjebak ke dalam rutinitas, tapi nggak tahu apa makna sebenarnya dari hidup? Nah, psikolog humanistik Erich Fromm punya jawaban menarik tentang hal ini. Hari ini, kita akan bahas bagaimana teori Erich Fromm bisa bikin kita lebih paham diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dan cara menemukan kebahagiaan sejati. Fromm lahir di Jerman tahun 1900. Hidup di masa Perang Dunia. Ia melihat bagaimana orang-orang yang tadinya rasional bisa berubah menjadi fanatik, bahkan rela mati demi ideologi. Dari pengalaman itu, Fromm menjadi penasaran, kenapa manusia bisa begitu irasional? Kenapa kita bisa memilih hal-hal yang merugikan diri sendiri? Baik, pada bagian ini kita masuk pada konsep psikoanalisis humanistik dari Erich Fromm. Fromm meyakini bahwa manusia pada dasarnya sudah terpisah dari alam. Ia menyebut ini dengan human dilemma, yaitu dilema manusia yang telah kehilangan insting untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah, namun diberikan akal dan nalar untuk menyadari dirinya sebagai makhluk yang terpisah. Jadi, menurut Fromm, manusia tidak lagi hidup hanya mengikuti naluri seperti makhluk lain. Kita punya kesadaran, kemampuan berpikir, dan kehendak bebas. Namun, kesadaran itu juga membuat kita merasakan keterasingan. Dan dilema inilah yang mendorong manusia untuk terus mencari makna hidup. Selanjutnya, Fromm menjelaskan bahwa manusia menghadapi 3 dikotomi eksistensi utama. Yang pertama adalah hidup dan mati. Kita sadar bahwa hidup kita terbatas dan kita pasti akan mati. Tetapi, kita mencoba menegasikan ketakutan tersebut dengan berbagai cara, seperti menciptakan pemikiran tentang kehidupan setelah kematian. Yang kedua adalah realisasi diri. Kita mampu membayangkan versi terbaik dari diri kita, namun hidup seringkali terlalu singkat untuk mewujudkan semua potensi tersebut. Dan yang ketiga adalah isolasi. Kita sadar bahwa kita adalah individu yang terpisah, tetapi pada saat bersamaan, kita juga bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan dan rasa aman. 3 dikotomi ini menciptakan ketegangan dalam diri manusia dan menjadi sumber pencarian makna. Dari dilema tadi, Fromm menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan psikologis yang harus dipenuhi agar tidak terjebak dalam rasa terasing. Kebutuhan yang muncul untuk mengatasi human dilemma ini yang pertama adalah relatedness, dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Kedua, transcendence, dorongan untuk melampaui keberadaan pasif, misalnya dengan berkarya atau mencipta. Ketiga, rootedness, kebutuhan untuk merasa memiliki tempat atau akar di dunia. Keempat, sense of identity, kemampuan mengenali diri sendiri sebagai individu yang unik tanpa harus menyesuaikan diri secara berlebihan dengan kelompok. Dan terakhir, frame of orientation, manusia membutuhkan peta atau kerangka orientasi untuk memahami kehidupan dan membuat keputusan. Jika kebutuhan-kebutuhan ini terpenuhi secara sehat, manusia akan berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan produktif. Nah, selanjutnya tentang freedom. Fromm membahas konsep kebebasan menurutnya. Semakin manusia merasakan kebebasan, semakin besar pula rasa kesepian atau basic anxiety yang muncul. Karena kebebasan membuat kita harus menentukan jalan hidup sendiri. Untuk melarikan diri dari kecemasan itu, manusia cenderung menggunakan 3 mekanisme pelarian. Yang pertama adalah autoritarianisme, yaitu menyerahkan kebebasan kita kepada sosok atau sistem yang lebih kuat agar merasa aman. Yang kedua adalah destructiveness, yaitu merusak atau menyingkirkan orang lain sebagai cara mengatasi perasaan tidak berdaya. Dan yang ketiga adalah conformity, yaitu menyesuaikan diri sepenuhnya dengan keinginan orang lain agar tidak merasa berbeda atau terisolasi. Namun, Fromm menegaskan bahwa solusi terbaik bukanlah melarikan diri dari kebebasan, tetapi mengembangkan kebebasan
yang bersifat positif, yaitu kebebasan untuk menjadi diri sendiri, menciptakan dan berkontribusi secara manusiawi. Kamu pernah gak sih ngerasa kok tiap orang punya gaya hidup yang beda-beda banget ya? Ada yang apa-apa nunggu orang lain, ada yang agresif ngambil semua kesempatan, ada yang hobinya nyimpen barang, perasaan, bahkan masalah juga mereka simpan. Dan ada juga yang pinter banget nyesuaiin diri sampai kayak punya banyak versi gitu di dalam hidupnya. Ternyata kata Erich Fromm, itu bukan sekedar sifat bawaan kita, tapi itu pola. Pola kita dalam berhubungan dengan dunia kita sendiri. Dan lucunya pola ini tuh udah kebentuk sejak lama. Ada yang cenderung pasif, ada yang reaktif, ada yang menghindar, ada yang menekan. Fromm menyebutkan sebagian pola ini sebagai orientasi yang kurang sehat. Namanya itu orientasi non-produktif. Tapi bukan berarti orang itu buruk. Kadang mereka tuh cuma belajar cara bertahan hidup aja. Misalnya, kita pasti punya satu teman yang kalau ditanya mau makan di mana, jawabnya pasti selalu, terserah kamu aja deh. Bukan karena dia orang yang fleksibel, tapi karena orang ini tuh ngerasa pendapatnya kurang penting gitu buat didengar. Itu yang Fromm sebut sebagai orientasi reseptif. Orang yang lebih baik nerima daripada memberi. Positifnya, mereka itu orang yang lembut dan setia banget. Cuman ya terlalu sering bergantung aja. Lalu, ada juga tipe yang kalau mau sesuatu langsung digas, tanpa nunggu, tanpa basa-basi. Biasanya orang ini tuh suka bertindak dulu baru mikir. Ini namanya orientasi eksploitatif. Kadang orangnya kelihatan manipulatif, tapi mereka juga orang-orang yang paling berani ambil langkah pertama. Nah, kalau selanjutnya, kamu pasti kenal nih sama yang kayak gini. Mereka tuh suka nyimpen barang, uangnya juga dihemat-hemat terus, bahkan perasaan mereka juga ditahan. Rasanya aman gitu kalau semua yang mereka punya tetap ada di genggamannya. Namanya orientasi hoarding. Orangnya rapih, disiplin, tapi sering juga susah buat ngelepasin apapun. Dan yang paling sering kita lihat sekarang itu tipe marketing, yang kemanapun pergi dia bisa berubah sesuai sama lingkungannya. Mirip-mirip kayak bunglon, soalnya dirinya itu produk yang harus laku dimanapun dia berada. Fleksibel banget sih orangnya, tapi sering banget capek karena harus selalu cocok sama lingkungannya. Dari semua itu, Fromm bilang, ada loh pola yang lebih sehat, yang bikin kita kelihatan lebih hidup dan gak mudah kebawa arus, yaitu orientasi produktif. Yang pertama ada working. Ada orang-orang yang kalau kerja, kelihatan banget cintanya di sana. Kerja buat mereka bukan cuman buat cari uang atau status aja, tapi mereka kerja karena cinta. Gimana mereka bisa ekspresiin diri dan ngasih warna ke dunianya. Lalu yang kedua ada reasoning. Ini tipe yang kalau ada masalah tuh nggak drama duluan, lihat dari dua sisi, nggak ngejudge, nggak buru-buru marah. Pokoknya ngelihat dunia apa adanya. Biasanya orangnya itu objektif, tenang, dan pikirannya jernih banget. Dan yang terakhir itu ada loving. Ini yang paling indah. Orang yang bisa mencintai dengan sehat, bukan posesif, bukan nuntut, bukan malah bilang, aku sayang kamu, jadi kamu harus gini ya ke aku. Tapi lebih ke peduli beneran, mau ngerti, mau tanggung jawab, mau ngehargain kita. Pokoknya ada care, responsibility, respect, dan knowledge. Orang-orang yang kayak gini punya sesuatu yang Fromm bilang itu biofilia. Cinta sama hal-hal yang tumbuh, termasuk hubungan dan kehidupan. Jadi, kalau dipikir-pikir, kita semua pasti punya sedikit dari setiap orientasi itu. Kadang produktif, tapi kadang kita juga non-produktif. Dan itu gak apa-apa banget. Yang penting adalah kita sadar pola kita yang mana dan pelan-pelan belajar untuk menuju ke arah hidup yang lebih sehat. Dari seseorang yang kehilangan arah menjadi seseorang yang kembali menemukan makna hidupnya. Kadang, di dunia yang penuh warna, kita justru merasa paling hampa. Kita bergerak, bekerja,
dan tertawa. Tapi ada bagian dalam diri seperti hilang tak berasa. Sepi yang gak bisa diungkapkan, rasa asing terhadap diri yang merumitkan, atau settingan hidup autopilot yang bikin kita frustasi dan kembali menyendiri. Tapi yang harus kita tahu itu bukan sekedar stres atau overthinking di malam hari, melainkan adanya gangguan kepribadian pada diri. Kalau kata Erich Fromm, salah satu tokoh psikologi humanistik, perasaan-perasaan kayak gini tuh bukan cuma masalah individu aja, tapi tanda bahwa manusia lagi kehilangan sesuatu yang sangat penting pada dirinya, yaitu rasa keterhubungan dan makna. Nah, hal ini disebut juga dengan gangguan kepribadian atau yang lebih jakselnya sih dikenal dengan personality disorder. Gangguan kepribadian ini terjadi bukan tiba-tiba atau spontanitas aja, tapi ada akar penyebabnya. Gini, ibaratnya nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Menurut Fromm sih akarnya berasal dari 3 hal. Yang pertama, ada alienasi. Yang kedua, kehilangan jati diri. Dan yang terakhir, hilangnya cinta yang sehat atau toxic relationship. Seru nih pembahasannya. Yuk, kita ulik. Jadi, ada 3 akar gangguan kepribadian. Yang pertama itu alienasi. Nah, jadi gini, alienasi itu ketika seseorang merasa terpisah dari dunianya, orang lain, atau bahkan dari dirinya sendiri. Ibaratnya itu kayak kamu ada, tapi kayak kamu gak ngerasa jadi diri kamu sendiri. Kalau yang kedua, ada kehilangan jati diri. Di sini itu ketika kita nggak lagi tahu nih siapa kita, apa nilai kita, atau kita harus pergi kemana. Kayak the moment of truth, aku tuh siapa sih? Tujuan hidup aku tuh apa? Dan apa sebenarnya yang aku mau? Lalu yang terakhir ada pengganti cinta. Nah, pengganti cinta ini tuh adalah ketika seseorang gak bisa lagi ngedapetin hubungan yang sehat atau bermakna. Akhirnya, seseorang ini mencari pelariannya ke hal yang lain, kayak kekuasaan, kepemilikan, kontrol, atau ketergantungan. Lalu, ada patologis ekstrim. Nah, ketika akar-akar tadi udah makin kuat, seseorang bisa aja mengembangkan bentuk kepribadian menjadi lebih tidak sehat. Ibarat kata, ini tuh udah another level dari gangguan kepribadian, dan ilmiahnya disebut patologis ekstrim. Jadi, hal ini tuh bukan sekedar gangguan ringan, tapi kondisi yang benar-benar merusak diri sendiri atau bahkan orang lain. Bahayanya itu bukan cuma buat penderita aja, tapi keluarga atau bahkan kalian yang lagi dengerin aku bicara. Nah, di sini tuh ada nekrofilia. Ini tuh bukan soal cinta kematian atau ketertarikan seksual pada mayat, tapi mengarah pada hal kejam dan ketertarikan pada sesuatu yang mematikan, merusak, serta tanpa kehidupan. Lalu ada melainnya narsisme yang benar-benar bisa sampai menghancurkan realitas, meremehkan orang lain, atau bahkan parahnya itu menjadikan diri sendiri sebagai pusat dari segalanya. Ibaratnya, ini tuh udah another level dari NPD. Dan yang terakhir, ada simbiosis incestuous, yaitu hubungan ketergantungan yang benar-benar erat banget, kuat banget, sampai seseorang itu gak bisa berdiri sebagai individu. Dan orang tersebut butuh yang namanya dominasi. Hidupnya itu kayak perangko di amplop, atau parahnya kayak tali putri di inangnya. Tapi tenang aja guys, kita gak akan terus tersesat. Akan ada jalan untuk kembali, untuk memahami diri, membangun koneksi, dan menemukan makna hidup dengan cara yang lebih manusiawi. Nah, Fromm, ahli psikologi humanistik ini juga gak hanya menjelaskan gangguan, tapi menawarkan cara penyembuhan. Hal ini disebut dengan psikoterapi. Terapi ini tuh bukan cuma sekedar teknik, bukan juga soal menganalisis gejala, tapi tentang dua manusia yang benar-benar saling terhubung dan terbuka.
Fromm juga memaknai simbol-simbol batin seperti mimpi, dongeng, dan mitos sebagai cara untuk memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Nah, menurutnya, mimpi itu adalah pesan pribadi dari alam batin manusia sendiri. Sehingga, tujuan terapi ini tuh bukan cuma membuat seseorang normal dan patuh, tapi juga membantu seseorang menemukan kembali apa yang hilang dari diri dan merasa dicintai. Dari seseorang yang sempat kehilangan arah menjadi seseorang yang mengenali makna hidupnya kembali. Kalau dipikir-pikir, teori Fromm ini deket banget dengan hidup kita. Saat kita merasa hampa padahal semua kebutuhan sudah ada, mungkin kita terjebak di mode having. Saat kita merasa nggak bebas, mungkin kita takut untuk ambil tanggung jawab. Dan saat kita gagal mencintai sesuatu, mungkin kita lupa bahwa cinta itu seni yang harus dilatih. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari Erich Fromm? Belajar untuk jadi manusia yang utuh, dengan bebas tapi bertanggung jawab, mencintai dengan sadar dan lebih fokus pada being daripada having. Dengan itu, kita bisa hidup lebih bermakna, bukan sekedar ikut arus. Semoga setelah nonton ini, kamu bisa refleksi. Apakah selama ini kamu lebih banyak memiliki atau menjadi?